Iya, selamat malam teman semua. Malam ini kita lihat di layar kaca kita masing-masing ada beberapa buah piala yang telah direbut oleh anak-anak muda yang ada di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Anastasis Bitung. Piala adalah lambang kemenangan. Piala menunjuk kepada keberhasilan. Piala menunjuk kepada senyum yang mempesona. Piala adalah bukti karya setiap orang muda dalam menjalani kehidupan ini. Saya ingin berkata kepada kita malam ini dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Di sana dijelaskan begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ingat, berarti piala menunjuk kepada banyak orang. Piala tidak hanya diuntukkan kepada pribadi. Sebab itu malam ini, rekan muda, kekasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, suatu perjuangan kita sebagai orang percaya adalah hidup bersama di dalam Kristus. Makanya betapa pentingnya kita menikmati piala ini dan kita meraih setiap berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Piala pun berbeda ukuran. Ini di antara piala-piala sini, ini yang paling kecil. Dan masih ada yang lebih besar dari ini. Ya, saya mau berkata kepada kita, sesungguhnya piala ini tidak akan berfaedah sama sekali bagi kita jika kita tidak hidup dalam iman kepada Kristus. Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman. Rebutlah kemenangan. Ya. Apabila kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, Alkitab pun sekali lagi berkata, sabaslah engkau. Engkau adalah teman, kawan sekerja Allah. Jadilah pribadi yang mengalami restorasi dalam kemuliaan Tuhan. Jadilah pribadi yang mengalami kuasa pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadilah pribadi yang bertumbuh terus ke arah kepenuhan Kristus, sehingga hari-hari hidupmu selalu diwarnai oleh dinamika kemuliaan Allah. Jika hari-hari hidupmu diwarnai oleh dinamika kemuliaan Allah, apapun yang kau jalani dalam hidup, kau akan terfokus kepada satu tujuan hidupmu, yaitu menemukan Tuhan dalam pribadimu. Jika engkau tidak fokus dalam hidupmu untuk menemukan Tuhan, Anda tidak akan menikmati kemuliaan Allah. Anda hanya berjalan di tempat tanpa pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang bertanding dalam pertandingan iman, dia akan menikmati kemuliaan Allah. Dia akan menikmati kuasa Allah. Dia akan menikmati cinta kasih Allah yang senantiasa diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dinamika kehidupan orang percaya dibuktikan dengan melibatkan diri ke dalam
kehendak dan kemuliaan Allah yang membawa saya dan saudara dalam rancangan Tuhan yang tidak pernah terduga. Rancangan Tuhan yang selalu menunjuk kepada kita ada sesuatu yang baru yang Dia buat bagi kita. Sebab itu, hiduplah di dalam Kristus. Nikmatilah kemuliaan Allah. Buktikanlah dirimu kepada dirimu bahwa engkau adalah pribadi yang berubah di dalam Kristus. Bukanlah pribadi yang selalu hanya seperti itu yang diketahui oleh orang lain. Tetapi Alkitab mencatat kita ada pribadi yang berubah dari perubahan yang biasa datang kepada perubahan dalam kemuliaan Allah. Allah itu sungguh ajaib. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah menjauhkan hidupnya dari kita. Permasalahannya, kadangkala kita yang melupakan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, pesan saya sebagai hamba Tuhan pada malam hari ini, setelah saya membaca satu pembacaan Alkitab tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar itu, saudara-saudara, adalah garis firman Allah. Banyak orang bertanding tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Lebih memfokuskan diri kepada apa yang diketahui oleh orang tentang saya. Saya kaya. Oh, saya memiliki jabatan tertinggi. Ataupun kita memiliki pendidikan yang lebih baik daripada yang lain. Ini adalah pandangan kita. Sebenarnya kalau kita ada dalam Yesus, bertanding dalam pertandingan iman yang benar adalah bukti kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Kita akan mampu mengampuni, kita akan mampu melupakan, kita akan mampu meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya mau berkata kepada kita malam ini lewat pertemuan ini, taruh di hidupmu hanya Yesus yang mampu mengubah engkau. Hanya Yesus yang memberikan pertolongan dan jawaban dalam hidupmu. Tidak ada yang lain. Saudara, silakan saudara menangis kepada siapa saja. Silakan saudara tertawa dengan siapa saja. Tapi dengar, saya mau berkata, dalam segala aspek kehidupanmu hanya Yesus tempat pelarian. Makanya betapa penting kita memiliki sikap seorang yang mau meraih kemenangan dalam Kristus. Kalau kita mau memiliki sikap seperti ini, maka kita akan menemukan kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan kita dengan Kristus. Kita akan menumbuhkan mujizat demi mujizat dan berjalan dalam mujizat Allah. Waktu kita membiarkan Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita orang percaya, taruh di hidup kita bahwa tidak ada dari satu sisi kehidupan kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak ada dari sisi kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab katakan bahwa kita adalah orang yang harus terbuka kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengetahui, kita mengetahui siapa kita di muka Tuhan dan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Saya percaya dalam kondisi-kondisi hari-hari ini, kita belajar dari keadaan yang terjadi. Ternyata di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan yang maha luar biasa. Amin. Puji Tuhan, saudara, firman Allah saya telah sampaikan. Saya rindu mendoakan kita semua yang ada pada malam ini, yang bertemu lewat sosial media, Facebook, Twitter, ataupun apa saja. Saya mau berdoa biar kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat siaran langsung
yang kami siarkan malam ini dalam acara kebenaran yang sejati. Hamba mau berdoa kepadamu bagi keluarga, bagi jemaat, bagi anak-anak muda, bagi orang tua dimanapun berada. Biar Engkau berkati mereka dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka menemukan sesuatu yang luar biasa dari hidup mereka. Nilai-nilai kebesaran iman yang terjadi akibat karya kerja Roh Kudus terus mereka nikmati, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka menemukan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua akhirnya. Shalom Elohim. Haleluya.